Islam Universitas PTII Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Nah, apa sih arti dari kurikulum? Nah, di sini saya akan menjabarkan secara singkat tentang kurikulum pendidikan Islam. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi karena dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, kalau kita bilang secara singkat, kurikulum itu diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Oke, next. Nah, di kurikulum ada empat komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada konten, yang ketiga ada metode yaitu cara, dan yang terakhir ada evaluasi. Oke, next, tentang klasifikasi. Klasifikasi komponen kurikulum ada 3. Yang pertama ada panduan pembelajaran atau konten, yang kedua ada pedagogi, dan yang terakhir ada namanya panduan assessment. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih fungsi kurikulum? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar, yaitu belajar murid. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid tersebut. Kurikulum juga berperan penting sebagai pedoman dan acuan khususnya kurikulum pendidikan di Indonesia ini. Nah, mengapa kurikulum perlu diubah? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengapa sih kurikulum itu perlu diubah. Nah, karena satu, isu kekinian, yaitu tentang perubahan iklim, teknologi digital, industri internasional, dan transformasi budaya. Nah, yang kedua ada relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang terakhir yaitu agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan, khususnya anak-anak bangsa di Indonesia ini. Konsep pembelajaran disesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid, serta dibuat agar murid bisa mendalami minat dan bakat masing-masing murid tersebut. Nah, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan berguna bagi kehidupan anak-anak khususnya di Indonesia ini. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Nah, di teori belajar ini ada 4 macam. Yang pertama adalah konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme? Nah, artinya ialah mengedepankan kegiatan mencipta dan membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Yang kedua ada behaviorisme, artinya menekankan pada hubungan stimulus dan respon yang memiliki arti penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan. Yang ketiga ada kognitisme, artinya menitik beratkan pada proses belajar dan berorientasi pada kognisi atau intelektual. Dan yang terakhir adalah humanisme. Apa itu humanisme? Yaitu memanusiakan manusia. Peserta didik menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di lingkungannya. Mungkin sekian tentang penjabaran kurikulum pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Saya Abdul Halim Mutabarat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.